I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti proses perkuliahan sebagaimana biasanya. Yang terhormat Bapak Rian Amanda MPDT selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi server. Kemudian mukadimah tidak saya perpanjang lagi. Adapun tujuan saya dalam melakukan video ini yaitu untuk membuat sebuah video tutorial dalam rangka memenuhi UTS administrasi server pada tahun 2023 ini. Baik, di mana nanti dalam video ini saya akan mengkonfigurasi 4 materi. Yang pertama itu konfigurasi IP address statik, kemudian DHCP server, FTP server, dan yang terakhir DNS server pada Debian 11. Nah, yang pertama kita akan mengkonfigurasi IP address statik pada Debian 11. Tapi sebelumnya kita harus ketahui dulu konsepnya. Di sini kan kita menggunakan aplikasi VirtualBox. Jadi VirtualBox ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi ataupun tambahan dalam sistem operasi utama. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya IP address ini ataupun Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan perangkat komputer agar saling berhubungan dengan jaringan internet. Nah, IP address ini juga sering disebut sebagai perangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan dalam internet. Nah, IP address ini terdiri dari angka-angka dalam alamat IP yang dikelompokkan menjadi 4. Nah, setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Nah, rentang angka tersebut itu berkisaran antara 0 sampai 255. Contoh IP address bisa misalnya 192.168.38.1, yang mana ID-nya itu terdiri dari 192.168.38 dan sedangkan host ID-nya itu adalah 1 yang di akhir IP tersebut. Nah, kemudian ada namanya network ID. Nah, network ID ini adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Sedangkan host ID adalah bagian dari IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam suatu jaringan. Dapat kita analogikan jaringan atau network ini kita misalkan sebagai perumahan. Nah, sedangkan host ID-nya itu sebagai nomor-nomor pada rumah-rumah tersebut. IP address terdiri dari 2, yang mana IP statik dan IP dinamis. IP statik ini kita memasukkan IP address secara manual, sedangkan IP dinamis kita akan memasukkan IP secara otomatis. Kemudian masuk kita ke konfigurasi IP address pada Debian 11. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi yang namanya Oracle VirtualBox ya. VirtualBox. Kita double klik. Kemudian kita atur setting dulu dengan mengklik setting atau pengaturan. Kemudian setting ya, pengaturan. Kemudian kita ambil yang namanya network. Kita ambil yang namanya network.
Kemudian kita centang yang enable network adapter. Lalu pada attached to kita ambil yang bagian attached to host ya, host only adapter. Host only adapter. Host only adapter. Bridge adapter ya. Kemudian di bagian name-nya kita ambil priority PCGBA-nya. Kemudian pada Prometheus mode kita pilih DNI, kemudian kita centang koneksi kabelnya, lalu kita oke-kan. Nah, maka dia akan loading dan terbukalah Debian C++. Nah, inilah dia tampilan pada Debian C++. Kemudian kita tunggu aja loadingnya. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP address ya nantinya. Kemudian setelah kita VirtualBox-nya muncul atau Debian C++-nya, lalu terlebih dahulu ini kan sudah muncul tampilan desktopnya, lalu kita masukkanlah nama user kita. Ini tampilan dari Debian ya. Kita masukkan user berserta passwordnya, lalu kemudian enter. Inilah dia tampilan pada Debian C++. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Kita konfigurasi dengan menggunakan terminal. Jadi kita klik aktivitas ini, kemudian kita cari di bagian pencarian, kita ketikkan terminal lalu enter. Nah, maka inilah dia terminalnya. Kita double klik saja. Inilah dia tampilan dari terminal tersebut. Nah, sekarang kita login sebagai sumber SU atau super user namanya. SU, lalu kita masukkan passwordnya yang sesuai dengan yang sudah kita install sebelumnya pada saat menginstal Debian, lalu enter. Sekarang kita lihat dulu interface-nya dari Debian C++ yang terhubung ke jaringan dengan mengetikkan perintah IPA ya. Nah, inilah dia. Di sini akan kelihatan bahwasanya interface-nya adalah NI NV0S3 ya, S3. Ini adalah nama interface yang akan kita hubungkan ke jaringan dengan menggunakan kabel LAN. Nah, di sini kelihatan IP-nya. Ini IP-nya. Nah, ini adalah IP DHCP ataupun IP secara otomatisnya dari jaringan, karena di dalam jaringan sudah terdapat DHCP server. Jadi dia bisa memperoleh IP address secara otomatis. Sekarang kita masuk ke mengkonfigurasi IP address pada Debian C++ dengan mengetikkan perintah nano spasi /etc kemudian /network/interface lalu enter. Nah, lalu inilah dia tampilannya. Akan tampil seperti ini, dimana defaultnya adalah auto L0
LO, kemudian IPACLO init loopback ya. Ini adalah perintah yang akan dijalankan untuk memperoleh IP address secara DHCP. Tapi sekarang kita akan mengkonfigurasi IP address secara static. Nah, jadi yang auto L0 ini akan kita off-kan dengan menambahkan tanda pagar. Dengan menandakan tanda pagar, kemudian kita akan membuat kodenya sama. Kita buatkan juga tanda pagar dalam IPS unit loopback-nya. Kemudian kita gunakan kode pagar IP static. Lalu kita tuliskan auto NV0S3. Kemudian kita ketikkan juga IPS NV0S3 init static. Kemudian kita ketikkanlah alamat IP address kita tambahkan yang mana 192.168.1.234. Nanti ini akan bisa kita sesuaikan dengan IP address yang ada pada jaringan yang kita gunakan. Nah, kita masukkan juga netmasknya yang mana 2255.255.255.0. Lanjut kita masukkan gateway-nya yang mana 192.168.1.1. Kemudian untuk DNS name servernya yaitu 8.8.8.8. Nah, jadi yang perlu kita tambahkan itu adalah tulisan ini pada interface. Jadi nanti yang akan diperoleh itu IP-nya itu adalah 192.168.1.234. Kemudian kita simpan dengan menekan Ctrl X, kemudian tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, lalu Enter. Nah, supaya konfigurasi tadi berjalan, kita melakukan restart dengan mengetikkan perintah ini perintahnya. Dengan mengetikkan perintah systemctl restart networking .service. Lalu kita Enter. Kemudian sekarang kita akan mengecek IP address-nya dengan mengetikkan perintah IP spasi A. Lalu Enter. Nah, jadi yang IP A tadi ya, kemudian maka akan kelihatan di sini IP address-nya yaitu 192.1.1./27 ya. .17. Ini untuk initnya. Sedangkan yang tadi kita masukkan sudah masuk ya, akan terlihat yang mana 192.168.1.234/24. Nah, kita coba ping ke internet dengan mengetikkan perintah ping google.com ya, lalu Enter. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, reply from ya atau TTL. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka dia sudah connect ke internet. Lalu kita coba buka YouTube. Kita coba buka YouTube, kembali ke aktivitas tadi, kita double klik Chrome-nya. Lalu kita coba mencari-cari YouTube. Lalu ini kan di loading nih, berarti dia sudah terhubung ke jaringan. Kemudian untuk mengkonfigurasi IP static juga pada Debian 11 bisa juga menggunakan atau caranya sama seperti kita buka dulu aplikasi VirtualBox, kemudian setting lagi, kemudian ambil network, lalu pilih adapter 1, ini adapter 1, kemudian centang enable network adapter, kemudian di nya itu adalah kita buat host only adapter. Di cara yang pertama tadi kan kita adapter BridgeG, BridgeG itu adapter, sedangkan di sini kita buat host only adapter. Kemudian di bagian promiscuous mode-nya kita mengambil atau memilih yang LOAL-nya. Lalu kita centang kabel koneksinya,
lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita klik start, kita jalankan ya. Kita klik start, maka dia akan proses loading. Kita tunggu saja. Nah, pada tampilan Neben ini, silahkan kita login dan isikan password sesuai dengan yang ada pada saat kita mengisikan username dan juga password pada saat kita melakukan instalan. Jadi sama juga dengan cara yang pertama. Lalu kita bikinlah kan usernya, kemudian masukkan passwordnya, lalu enter. Lalu untuk mengkonfigurasi IP address-nya secara statik, kita tadi menggunakan perintah nano spasi /etc, nano spasi /etc, nah tadi etc/network/interface. Nah, kita enter, kemudian dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian silahkanlah ketik di sini auto env03, kurang S-nya ya, jadi env0s3. Lalu kita tambahkan ifs env0s3 init static, kita masukkan IP address-nya 192.168.10.2 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian di networknya 192.168.10.0. Biasanya network itu selalu berakhiran dengan 0. Kemudian di broadcastnya 192.168.10.255. Sedangkan gateway-nya 192.168.10.1. Nah, lalu kita simpan dengan menggunakan apa tadi? Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan IP-nya, lalu kita akan masukkan perintah /etc /ini .d /network restart, lalu enter. Nah, kemudian IP yang kita buat sudah berhasil. Untuk pengujiannya apakah IP yang kita buat tadi sudah berhasil ataupun belum, maka kita masukkan perintah IP add lalu enter. Nah, setelah itu tinggal kita konfigurasi pada komputer asli di Windows kita. Kita klik kanan pada jaringan, kemudian kita klik Open Network Internet Setting, kemudian change adapter, lalu pilih VirtualBox Host Only. Kita klik kanan, lalu ambil Properties, lalu ambil yang IP versi 4, lalu itu kan masih di HCP, kita ubah menjadi static, kita isikan IP-nya 192.168.10.3, kemudian kita masukkan subnetmask-nya, lalu gateway-nya 192.168.10.1. Gateway ini sama dengan yang tadi kita buat di komputer yang di Debian ya. Kemudian OK, lalu OK. Tahap selanjutnya kita akan melakukan ping. Setelah kita memasukkan IP tadi, kita akan mengecek apakah komputer kita sudah terhubung dengan komputer yang ada pada VirtualBox atau belum, dengan cara ketikkan ping 192.168.10.3. maka hasilnya tampilannya seperti ini. Ada reply from TTL, waktunya juga. Ini menandakan sudah terhubung. Kemudian kita cobakan juga pada komputer asli kita dengan buka aplikasi CMD. Kemudian kita ping lah IP yang ada pada komputer Debian 192.168.10.2, lalu enter, maka dia akan reply from juga. Nah, jika belum reply from atau DHU misalnya, itu belum terhubung. Tapi jika dia sudah seperti ini tampilannya, dia sudah terhubung ke jaringan. Inilah dia konfigurasi dari IP statik di Debian 11. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi DHCP pada Debian, DHCP server pada Debian 11. Yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox kita kembali, kemudian kita klik start, lalu kita masukkan username
sama password kita, kemudian enter. Inilah tampilan dari Debian C+ tersebut. Kemudian kita masukkan super user kita, SU, kemudian kita ketikkan passwordnya, lalu enter. Kemudian kita cek apakah kita terhubung ke jaringan dengan perintah ping google.com, enter. Jika dia reply from, maka statusnya sudah terhubung ke jaringan. Selanjutnya kita update dulu dengan perintah. Saya masukkan perintah itu apt update, kemudian enter. Lalu dia akan loading, proses mengupdate-nya. Kita tunggu sampai selesai. Untuk selanjutnya kita masukkan perintah nano slash apt install dulu ya. Kita masukkan perintah apt install isc dhcp server, lalu enter. Kemudian kita tekan Y, lalu enter. Selanjutnya kita akan masukkan perintah nano spasi slash etc slash dhcp slash dhcpd dot config, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintah baru, yaitu sistem ctl status isc dhcp server, lalu enter. Kemudian lalu kita cek lagi sistem sebelumnya, enter kan, prosesnya loading. Nah, perintah tadi kita gunakan itu untuk mengetahui status kita apakah aktif atau tidak. Nah, nampaknya di sini kita masih violet atau statusnya masih belum aktif ya. Ini masih violet atau belum aktif. Nah, kemudian kita harus coba menggunakan sistem ctl star isc dhcp server .service. Kita masukkan perintah itu, kemudian lalu cek kembali. Nah di sini sudah terlihat ketentuannya aktif running katanya. Nah, berarti sudah aktif status dari DHCP server tersebut. Nah, kemudian kita cek ke pengaturan laptop masing-masing. Kemudian kita klik Ethernet 2. Kemudian kita klik pada properties. Kita ambil IP versi 4. Nah, kemudian kita buka CMD, aplikasi CMD, lalu kita ketikkan ipconfig, lalu kita enterkan. Maka inilah tampilan dari setelah kita ketikkannya ipconfig tadi. Nah, di sini sudah terlihat dari IP address, ada IP address, ada subnet masknya, ada gateway. Nah, pada tampilan ini akan terlihat IP address-nya sudah terhubung. Itulah dia konfigurasi dari DHCP server. Nah, kita lanjut kepada konfigurasi FTP server pada Debian C++. Nah, pertama kali kita ketikkan perintah apt install prop ftpd lalu enter. Kemudian dia akan loading. Kita tunggu loadingnya itu termasuk ke kategori lama, apalagi laptopnya yang sudah lama. Kita tunggu saja.
Nah, kemudian eh, setelah prosesnya telah selesai, kemudian kita ketikkan Y, lalu enter, kita tunggu proses dari FTP tersebut. Kemudian kita mengetikkan pada root, yaitu nano nano slash etc slash provd config. Nah, maka enter, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan mengubah dari anonymous TP. Kita scroll ke bawah, lalu kita cari, kemudian untuk tanda pagarnya kita hilangkan, dan anonymous FTP ini kita ubah menjadi slash home slash nama kita, nama user, kemudian slash FTP slash home, kita hilangkan tadi tanda pagarnya, kemudian slash home slash nama kita, nama user kita, kemudian slash FTP. Nah, untuk selanjutnya user yang di FTP ini kita ubah menjadi user nama kita jika kita membuat nama pada saat kita install Debian. Kita ubah, kita hilangkan tanda pagarnya, kemudian di bagian bawah juga seperti itu, kita hilangkan tanda pagar anonymous. Setelah itu kita tekan, kita save ya dengan klik ya, kemudian lalu kita root kembali dengan nama kita. Kita root kembali dengan nama kita, yaitu dengan perintah mkdir spasi strip p spasi slash home slash nama kita, nama user kita, kemudian slash ftp slash, lalu enter. Nah, kemudian kita masukkan sumber user kita, yaitu su-1 strip spasi strip 1, enter. Kemudian kita masukkan user add spasi slash d, kemudian spasi slash home slash user kita, kemudian slash ftp dan spasi nama kita, kemudian kita enter. Kemudian kita enterkan, kemudian kita masukkan password. Nah, dalam memasukkan password baru, kemudian kita masukkan perintah baru yang namanya, kita masukkan password kan, yang namanya sistem ctl restart pro ftpd, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan lagi, sebelum kita masukkan perintah lagi, kita cek dulu apakah FTP kita sudah terkoneksi, yaitu di bagian disk PC. Di disk PC kita masukkan IP FTP kita, kemudian kita masukkan nama user dan passwordnya di sini. Kita masukkan nama user dan password kita. Setelah kita masukkan, lalu kita klik logon, enter. Kemudian sebelum itu kita masukkan perintah dulu. Perintahnya nih, perintahnya adalah cd spasi slash home slash nama user kita slash, lalu enter. Nama user kita, kemudian kita ketik ls, kemudian kita ketikkan ls, lalu enter, dan kita masukkan nama FTP kita, yaitu dengan perintah mkdir. Nah, dia ls
Tapi sebelum file test, kita cek kembali. Kemudian kita cek kembali IP kita yang tadi yang belum terkoneksi. Kemudian kita cek kembali dengan memasukkan alamat FTP, kemudian slash IP kita tadi, lalu memasukkan kembali user dan password, lalu kita klik logon, enter. Nah, di sini terdapat domain. Nah, kursornya di sini terdapat domain dari file kita atau dari FTP tersebut yang kita buat file tersebut atau file test tersebut. Jadi kan kita masukkan perintah yang namanya mkdir file test. Nah, kemudian kita masukkan perintah touchinfo html. Info html. Nah, setelah itu bagian yang terakhir adalah main setting DNS server. Nah, kita masuk kepada konfigurasi DNS server pada Debian C++. Nah, seperti biasa kita sudah membuka aplikasi VirtualBox kita. Kemudian kita loginkan nama user, root, kemudian password, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan tanda air, lalu tanda pagar, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan perintah iv spasi /c strip c spasi a, lalu enter. Tunggu proses loadingnya. Kemudian kita masukkan perintah tanda air pagar cd/etc/bin kemudian ls. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita ubah zones-nya menjadi tkgnet yang di localhost. Kita ubah menjadi tkgnet. Dan lokalnya juga kita ubah menjadi tkg. Kemudian IP address-nya kita ubah menjadi 192.168.190. Kemudian pada IP yang di bawahnya yang 127 db.127 kita ubah menjadi db.192. Kemudian kita simpan dengan menekan Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita masukkan perintah cd, masukkan perintah /etc/bin pagar spasi cd. Nah, setelah itu kita masukkan perintah ls. Kemudian kita ketikkan perintah cp spasi db.local spasi db spasi tkg, lalu enter. Kemudian kita masukkan lagi cp spasi db .127 spasi db.192, lalu kita enterkan. Kemudian kita masukkan perintah piso db, kita masukkan perintah piso spasi db.tkg, lalu enter. Kemudian kita ubah yang dari localhost-nya, kita ubah menjadi tkg.ent kemudian pada root-nya juga kita ubah
Nih yang localhost ini kita ubah menjadi tkj.nt. Kemudian bagian root ini kita ubah pula menjadi tkj.net. Kemudian di localhost di bawahnya kita ubah pula menjadi tkj.net. Kemudian di IP yang bawah kita masukkan atau kita ubah menjadi 192.168.190. Kemudian yang bawah lagi kita ketikkan di mx10 yaitu mal.tkj.net titik, kemudian kita ketikkan lagi di bagian NSA, kemudian kita ketikkan IP-nya 192.168.190.1. Kemudian yang paling bawah kita buat lagi, masukkan lagi IP-nya, ketikkan lagi 192.168.190.1, lalu kita save yaitu dengan Ctrl X Y enter. Nah, setelah itu kita masukkan perintah yang namanya vjo spasi db.192 lalu enter. Kemudian kita ubah lagi yang di localhost nya menjadi tkj yang ini, seperti yang tadi yang di localhost ini kita ubah lagi menjadi tkj.net. Kemudian di rootnya kita ubah lagi menjadi tkj.net. Kemudian di localhost yang ini kita ubah lagi menjadi tkj.net. Kemudian kita tambahkan, kita ubah lagi di bawahnya tkj.net. Kemudian kita tambahkan www.tkj.net, kemudian di bawahnya mal.tkj.net. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, untuk perintah terakhir kita masukkan perintah pico spasi /etc/resolve.config lalu enter. Nah, kemudian di bagian ini di pencariannya atau searchnya itu kita buat menjadi tkj.net. Kemudian di name servernya kita buat IP 192.168.190.1. Kemudian satu lagi di bawahnya name servernya 192.168.1.1. Nah, lalu save. Kemudian kita masukkan lagi perintah service spasi bin 9 restart lalu enter. Kemudian kita masukkan ping tkj.net. Ping tkj.net. Kemudian kita masukkan perintah, tapi sebelum itu kita cek dulu di local area connection-nya, apakah statusnya sudah sesuai dengan IP address yang sudah kita buat tadi. Kemudian setelah kita cek di connection-nya, kita klik property, kemudian detailnya, lalu kita close-kan saja. Kemudian kita buka aplikasi CMD, kita masukkan ping spasi tkj.net lalu enter. Nah, kita lihat apakah IP kita sudah terkoneksi atau tidak. Jika terkoneksi maka statusnya seperti ini, reply from atau TTL. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah www.tkj.net. Kita masukkan perintah ini ns lookup www.tkj.net. Ya, kita masukkan perintah ns lookup spasi www.tkj.net lalu kita enterkan, dan itu akan terlihat IP dan nama kita, itu artinya sudah terkoneksi. Nah, kemudian kita masukkan lagi perintah mil lookup. Nah, ini tkj.net lalu enter. Jika dia reply from
Belum lagi ya. Lalu kita masukkan perintah ping tkj dulu. Ping tkj titik net. Kita masukkan perintah ping tkj titik net, lalu enter. Nah, jika dia tampilannya reply from, nah itu artinya IP kita sudah terkoneksi IP kita. Kemudian kita ping lagi atau kita bersihkan dulu dengan memasukkan perintah, mengirimkan perintah clear, lalu enter. Kemudian kita ping IP kita. Kita ping spasi 192.168.190.1 lalu enter. Nah, kita enterkan, maka jika statusnya reply from PTL, berarti dia sudah terhubung. Nah, karena sudah terhubung, maka DNS server sudah selesai terkonfigurasi. Sekianlah video tutorial saya tentang konfigurasi, mulai dari tadi kita mengatur IP statik, DHCP server, kemudian lanjut ke konfigurasi FTP server, dan yang terakhir adalah DNS server. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.